Kakak Yahya. Di sini kakak menggantikan berdasarkan LP ya, N2 atau pengenal lapangan persekolahan. Kalau dulu itu sebutannya PLP, PPL. Jadi di sini kakak mengajar menggantikan Ibu Riza sementara. Ini profil kakak bisa dilihat ya. Ini sebelumnya gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Karena ada yang sakit? Tidak ada. Ya semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Karena kesehatan itu kan sangat penting ya. Kalau misalkan kita belajar dalam keadaan sehat yang nggak sehat, tapi dalam pembelajaran juga nggak ini ya, bisa untuk mencerna pelajaran. Jadi kesehatan itu sangat penting. Makanya menjaga kesehatan itu sangat penting ya. Misalnya untuk menjaga kesehatan sendiri itu dengan cara kalian berolahraga, kemudian memakan makanan yang sehat ya, kemudian juga jangan begadang ya, karena itu faktor penting ya untuk menjaga kesehatan. Nah ini biografi kakak, nama kakak Azhur Yahya, tempat panggil kakak itu hari Kato 16 Desember 1998. Kemudian alamat kakak di Jalan Pesantren belakang Pondok Baitul Mustaqim. Sebelumnya sudah ada yang kenal kakak? Ini Amut. Belum. Itu Muhammad Arsyad Soleh itu. Kita nggak kenal. Nah, rumah kakak itu belakangnya ini ya, Arsyad Soleh ya, Muhammad Arsyad Soleh. Itu adik saya. Ya. Nah, riwayat pendidikan kakak SD di MI Ma'arif Satu Punggur, kemudian sekolah menengah pertamanya kakak ambil di MTS Ma'arif Satu Punggur ya, jadi satu yayasan. Kemudian SMA-nya di SMA Negeri Satu Punggur. Kemudian untuk jenjang perguruan tinggi kakak mengambil di Universitas Muhammadiyah Metro, fakultasnya pendidikan ya, ambil jurusan pendidikan biologi. Jadi kakak di sini ngajar biologi menggantikan sementara ya Ibu Riza. Kakak nggak lama. Oke, langsung saja gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Amit gimana? Mas Amit ya? Status mahasiswa. Ada lagi? nikahnya Ya. Rumahnya nikahnya kapan Kak? Rumahnya Sirayu. Langsung saja ya, karena di Zoom ini kan waktunya terbatas, jadi kita langsung ke materi.
Romeo. Nah, kemarin itu Nan Rizal mengajarkan mengenai biologi sebagai ilmu. Ya. Kita ketahui bahwasanya biologi memiliki arti ya. Bio itu hidup, kemudian logos itu ilmu. Jadi biologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, secara keseluruhan ya. Mulai dari sifat, kemudian struktur, fisiologi itu bagian luar, ya, kemudian dan lain sebagainya, yang akan dibahas lebih detail pada masing-masing cabang ilmu biologi. Jadi di biologi ini terdapat cabang-cabangnya. Nah, kemarin kan sudah diajarin nih cabang-cabang ilmu biologi. Cabang-cabang ilmu biologi apa saja? Nah, halo. Kemarin cabang-cabang ilmu biologi. Hai. Kemarin cabang-cabang ilmu biologi apa saja? Ya, cabang-cabangnya. Cabang-cabang ilmu biologi apa saja? Sebenarnya sudah diajari. Kemarin pelajari ruang lingkup biologi. Ya, ruang lingkup. Nah, ruang lingkup itu kan ada salah satunya ada cabang biologi. Nah, cabang biologi kan misalkan biologi, ilmu yang mempelajari tentang hipotesis. Biologi, ini mempelajari tentang hewan. Kemudian ada apa lagi? Selain itu apa lagi? Hipotesis, Kak. Hipotesis. Hipotesis itu bukan cabang biologi, bukan cabang biologi. Entomologi juga, entomologi itu ilmu yang mempelajari tentang kemarin sudah diajarin kan. Nah, kemudian juga ada tingkat keanekaragaman kok tingkat. Namanya ada tingkat organisasi kehidupan. Nah, tingkat organisasi kehidupan itu apa saja? Itu kan ada 11. Yang pertama ada molekul. Kemudian yang kedua ada sel. Kemudian ada jaringan, ada organ, kemudian ada sistem organ. Organ, terus ada sistem organ. Selanjutnya ada individu. Ekosistem nanti ke-9. Individu, kemudian ada populasi, kemudian ada komunitas. Nah, yang ke-9-nya ada ekosistem. Nah, kemudian yang ke-10 itu ada bioma. Nah, bioma ini kan dibagi ada 2, bioma tundra dan bioma taiga. Nah, bioma tundra taiga ini itu dihuni oleh satu spesies, contohnya ada pinus ya. Kemudian suhunya itu dingin ya, dingin panjang, kemudian juga panasnya itu singkat. Itu berada di Amerika Utara ya, dan Rusia. Kemudian yang untuk bioma tundra itu identik dengan padang rumput. Kemudian letaknya di kutub selatan dan di utara. Suhunya itu sangat dingin ya untuk bioma tundra. Kemudian tumbuhan yang mampu tumbuhan yang tinggi.
Nah itu bioma itu sebagai kedua. Kemudian juga yang terakhir itu ada biosfer. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke manfaat mempelajari biologi dan bahayanya. Maaf, ini kayak kendala final. Jadi manfaat mempelajari biologi itu yang pertama memberikan pemahaman lebih mendalam kepada diri objek. Yang pertama itu memberikan pemahaman lebih mendalam kepada diri objek kajian yang makin meluas, kemudian objek seseorang yang dapat diterapkan sebagai dasar untuk kajian biologi yang meningkatkan taraf hidupnya. Jadi dalam biologi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam ya, makin luas untuk kajian biologi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemudian yang kedua ini memberikan pengetahuan sebagai sumber daya menghasilkan hayati yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan perkembangan hidup manusia. Kemudian yang ketiga, memberikan rangsangan pada manusia untuk berkembangnya melakukan diversifikasi pemanfaatan sumber daya biologi itu memberikan hayati sebagai sumber baru yang berbeda. Kemudian yang keempat, memberikan pengetahuan untuk melakukan hidup manusia sebagai konservasi. Konservasi itu pemeliharaan ya terhadap sumber daya hayati agar tidak punah. Jadi untuk manfaat kita mempelajari biologi. Kemudian contohnya kalau manfaat biologi itu di bidang misalkan di bidang teknologi pangan. Contohnya ada yang tahu? Juga di ini suaranya dihidupkan. Saya bilang. ini Pak Ustaz. Ini kan manfaat biologi nih. Misalkan di bidang teknologi pangan, contohnya. Ada yang tahu contohnya? Di bidang teknologi pangan. Contohnya misalkan yogurt nih. Nah, yogurt ini kan dibantu oleh bakteri yang namanya Lactobacillus bulgaricus. Nah, contohnya lagi ada nata de coco itu dibantu oleh bakteri yang namanya Acetobacterium stylum. Nah, ini contohnya misalkan di bidang teknologi pangan. Kemudian untuk di bidang contohnya itu di peternakan. Itu contohnya itu misalnya ya untuk hewan itu inseminasi buatan atau disebut dengan kawin suntik. Sekarang sapi ini kan namanya kawin suntik atau inseminasi buatan. Dan contohnya lagi misalkan di bidang kedokteran. Nah itu misalkan bayi tabung ya, atau metode keluarga berencana juga itu KB itu contohnya. Kemudian juga ada cangkok organ tubuh, kemudian ada bedah plastik dan terapi gen. Nah, itu misalkan manfaat atau peran biologi untuk kehidupan. Nah, untuk cahayanya sendiri itu yang jelas kalau misalkan itu dimanfaatkan ini ya, misalkan dimanfaatkan untuk yang tidak ya, misalnya contohnya pembuatan senjata biologi ya untuk merusak misalkan ekosistem ya itu kan artinya bahaya, artinya tidak membahayakan sekitarnya.
Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2. Ya. Kita masuk ke bab 2, yaitu keanekaragaman hayati. Nah, jadi tingkat keanekaragaman hayati yang pertama ada poin yang pertama ada tingkat keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati itu meliputi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik tingkatan gen, tingkatan spesies, maupun tingkatan ekosistem. Nah, berdasarkan hal tersebut, para pakar membedakan keanekaragaman hayati itu menjadi 3 ya. Yang pertama ada keanekaragaman tingkat gen, kemudian keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman gen. Jadi gen atau disebut dengan plasma nutfah itu substansi kimia yang menentukan sifat keturunan yang terdapat di dalam lokus kromosom. Jadi di dalam lokus kromosom itu terdapat nutfah yang mana itu membawa sifat keturunan, misalkan rambut keriting, kemudian ada yang kulitnya putih. Jadi yang membawa itu di bagian lokus kromosom atau gen, disebut dengan gen atau plasma nutfah. Jadi setiap individu itu mempunyai kromosom yang tersusun atas benang-benang atau membawa sifat keturunan yang terdapat di dalam inti sel. Nah, tadi kan di dalam lokusnya itu terdapat benang-benang, yang mana benang-benang itu membawa sifat keturunan yang terdapat di dalam inti sel. Nah, misalkan nih ada contoh yang pertama nih, orang negro, kulitnya warnanya hitam. Ini kan, kalau orang Eropa nih, ini ada identik dengan warna putih ya dia, matanya sipit ya, kayak orang Cina, hidungnya mancung. Nah, untuk orang Indonesia nih, ini identik dengan kulit sawo matang, ya, kemudian identik dengan hidung yang sedikit pesek ya, Indonesia. Kemudian hidungnya ini ada orang Cina. Nah, kalau bisa dilihat nih ada matanya sipit ya, gitu. Matanya sipit, kemudian strukturnya ini, kulitnya ini warnanya putih. Nah ini dilihat dari keanekaragaman gen. Kemudian ada juga nah, ini dilihat ya. Ini untuk misalkan untuk bagian luarnya misalkan rambut nih. Nah kalau yang sebelah kiri ini rambutnya rambutnya ikal ya. Kalau yang sebelah ini ikal, ada yang berdekatan dengan ikal. Kemudian yang tengah ini ada yang rambutnya lurus. Ini ada juga yang rambutnya keriting atau keriting. Jadi semua ini dibawa oleh gen ya atau itu luar. Kalau gen itu bisa dilihat bagian luarnya ya, begini. Nah, contohnya lagi, ini ada bunga mawar atau disebut dengan rosa hibrida. Ini bunga mawar ini terdapat warna-warni yang berbeda ya, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya putih, pink, dan lain sebagainya. Ini dipengaruhi oleh faktor gen atau genetik. Nah, kemudian selanjutnya ada keanekaragaman spesies. Ini berbeda dengan keanekaragaman tingkat gen atau genetik. Jadi keanekaragaman spesies ini dilihat di tingkat individunya ini menunjukkan adanya jumlah atau variasi dari jenis-jenis organisme yang berbeda. Lalu kenapa sih bisa terjadi keanekaragaman tingkat individu? Keanekaragaman ini bisa terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik
dengan habitatnya. Misalnya nih, ini contohnya ada pohon palem-paleman. Nah, ini tingkat spesies ya nih. Misalnya pohon palemnya ada pohon kelapa, ini ada pohon aren, nah ini ada pinang. Nah ini masuk ke dalam keanekaragaman spesies. Jadi dalam satu spesies itu berbeda-beda. Nah itu disebut dengan spesies. Kalau gen tadi kan misalkan kalau manusia itu ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ipal, nah itu masuk ke gen. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Apa tuh ya? Ya ada ya. Asal salah, ada yang ditanyakan? Asal salah, ada yang ditanyakan? Lalu? Kita lanjut ya, berarti ke selanjutnya ke anekaragaman. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi di atas keanekaragaman tingkat genetik dan individu ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah ini artinya setiap ekosistem mempunyai keunikan dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Nah adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Contohnya nih, di tundra nih ada misalkan di laut, ekosistemnya ada ikan nemo, ada ikan hiu, ada rumput laut, kerang, dan sebagainya. Jadi di dalam ekosistem ini terdapat berapa macam gitu spesies. Selanjutnya kita masuk ke poin C, keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia ini memiliki macam-macam ya keanekaragaman hayati dari tumbuhan maupun hewan. Misalkan di tumbuhan nih, sayuran ini terletak di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Maluku. Nah, kalau misalkan ada bercula satu, itu terletak di ujung Kulon. Contohnya lagi nih, misalkan durian. Nah, kalau durian ini terletak di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kalau misalkan tapir, ini terletak di Pulau Sumatera. Kemudian ada sawo kecil. Nah, sawo kecil ini terletak di Pulau Jawa. Kemudian cendrawasih tadi masuk ke Nah, cendrawasih ini masuk ke Papua. Nah, tadi udah selesai pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, hewan bidawa ini termasuk ke dalam endemik dari khas daerah mana? Ini namanya hewan Cendrawasih. Berarti khas dari endemik dari daerah mana? Cendrawasih. Nah, dari daerah Papua. Papua. Nah, benar, Papua.
Kemudian Irian Jaya. ya, kemudian ada ini hewan apa ini? Dari Hans. Hewan apa? Hampir. Hampir. Ya, dari daerah. Sulawesi. Daerah Sumatera. Sumatera, benar. Sumatera. Tadi ada di Sulawesi. Pulau Sumatera. Yang lain. Kemudian masuk ke poin 2, ada keanekaragaman hayati. Ini, Kemudian kita ada keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan karakteristik wilayahnya. Jadi yang pertama itu penyebaran hewan atau geografi. Jadi penyebaran hewan ini menurut Alfred Russel Wallace itu sebetulnya ada 6 daerah. Itu yang pertama ada Palearktik di daerah Asia Utara dan Eropa. Nah ini khas hewannya ada bison dan rusa. Kemudian ada Ethiopia meliputi daerah Afrika, Arab, Madagaskar. Nah, hewannya itu khasnya ada juga jerapah, gajah, dan gorila. Kemudian kalau untuk daerah oriental meliputi daerah Asia Selatan dan Indonesia bagian barat. Nah, ini contoh hewannya itu harimau, gajah, tapir, dan kerbau. Nah, kemudian yang Australia meliputi daerah Australia, New Zealand, dan Indonesia bagian timur. Nah, hewan khas meliputi bekanting ya. Contohnya ada kanguru. Kemudian yang nomor 5 itu Nearctic meliputi daerah Amerika Utara. Hewan khasnya itu seperti berang-berang ya, binatang yang pengerat itu masuk ke daerah Nearctic di Amerika Utara. Kemudian di bagian nomor 6 ini ada Nearctic meliputi daerah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Tertera dan tabir. Nah, letak ini itu bisa dilihat ya, jadi penyebaran ini berdasarkan ada misalnya ada 2 garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace ini memisahkan misalkan ada 2, kemudian ada fauna Indonesia bagian barat, kemudian fauna Indonesia tengah. Nah, kemudian di bagian fauna Indonesia timur ini itu dipisahkan oleh garis Weber. Jadi agar lebih dapat mudah memahami setiap wilayah, maka dibentukannya untuk pemisahannya yakni ada garis Wallace dan garis Weber. Setiap daerah ini memiliki ciri khas tertentu. Kemudian masuk ke poin 2 juga, yang bagian nomor 2 itu persebaran tumbuhan ya. Misalkan, nah ini tundra nih. Tundra ini ciri-cirinya vegetasi rumput ya, dan lumut keras. Jadi ini bagian ini identik dengan vegetasi rumput dan lumut keras. Kemudian yang bagian 2 ini terdapat pada daerah Skandinavia, Rusia atau Siberia. Nah, kemudian selanjutnya ada taiga. Nah, taiga ini ciri-cirinya hutan jarum ya, atau disebut dengan konifer. Kemudian yang kedua ini terdapat pada daerah Skandinavia atau Alaska dan Kanada dan Siberia. Nah ini taiga seperti ini contoh tumbuhannya. Kemudian selanjutnya ada hutan meranggas atau ada 4 musim. Jadi ciri-cirinya itu vegetasi pada musim panas. Dan yang kedua menggugurkan daunnya pada musim dingin. Nah, kemudian yang ketiga terdapat pada iklim sedang seperti Eropa, Asia, dan Amerika. Nah, ini disebut dengan daerah hutan meranggas. Kemudian yang nomor 4 ini ada pada rumput. Jadi ciri-cirinya ini vegetasi tanpa pohon, ya. Bisa dilihat di gambar. Ini nggak ada pohon, identik dengan rumput. Bunga arit, wi. Nah, bunga arit kan. Ini arit banyak nih. Jumlahnya berupa rumput atau disebut dengan jaminan. Nah, ini terdapat pada daerah Hungaria, Amerika Utara, dan Rusia Selatan. Kemudian ada vegetasi gurun. Nah, ini ciri-cirinya vegetasi pohon sangat sedikit. Jadi jarang ya pohon ini bisa dilihat pohonnya ini jarang ya. Kemudian terdapat
tahan kering ya. Jadi tumbuhannya ini tahan kering atau disebut dengan xerophit. Kemudian yang ketiga ada terdapat kata burung gobi, kase, gobi Cina. Kemudian ada burung Sahara, terletak di Afrika Utara, dan burung Kalahari, terletak di Afrika Selatan. Kemudian selanjutnya ada yang 6 ada sabana. Nah, sabana ini ciri-cirinya ada padang rumput, kemudian terdapat pepohonan ya, sebelumnya. Nah, ini terdapat pada daerah Asia, Australia, dan Indonesia. Kemudian yang ketiga ada hutan tropis. Nah, ini berarti bukan tumbuhan hijau sepanjang tahun, kemudian pohonnya itu tinggi-tinggi, kemudian terdapat pada daerah Asia, Afrika, Indonesia, dan Amerika Selatan. Kemudian ada hutan bakau. Siapa di sini yang pernah ke bakau? Jadi, bakau ini ciri-cirinya itu memiliki akar nafas. Jadi di atas pasir itu akarnya di atas pasir. Nah, bisa dia ada akarnya dia menjulang ke atas. Jadi tumbuhan bakau ini tahan kering ya, disebut dengan xerophit. Nah, ini terdapat pada daerah tropik dan subtropik di zona pasir di tempat di pantai. Yang ke-9 ini ada hutan lumut. Nah, di sini ada hutan lumut, kemudian yang kedua ada daerah pegunungan. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan ekosistem perairannya. Jadi keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan ekosistem perairannya. Misalkan ekosistem air tawar nih, berdasarkan intensitas cahayanya yang diterima maka habitat ekosistem air tawar itu dibedakan menjadi 3 zona. Yang pertama itu zona litoral, itu bagian atas, ini daerah dengan intensitas cahaya matahari yang mencapai dasar. Kemudian yang kedua ada limnotik, itu daerah terbuka yang intensitas cahayanya mataharinya dapat mencapai dasar. Nah, ini limnotik ini ya. Kemudian yang paling bawah itu disebut dengan zona profundal. Itu daerah dasar yang dalam sehingga cahaya matahari tidak dapat mencapainya. Nah, ini untuk ekosistem perairan hayati di Indonesia. Kemudian ada ekosistem air laut. Nah, ekosistem ini ciri-cirinya yang pertama ada salinitas tinggi, terutama di daerah tropis ya. Sedangkan di daerah dingin itu cukup rendah. Kemudian yang kedua ini ada ekosistem laut, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Nah, kemudian yang nomor 3 ini arus laut yang selalu berputar, timbul karena perbedaan temperatur dan perputaran bumi. Nah, ini bawah ini itu timbul karena adanya temperatur dan perputaran bumi. Kemudian yang nomor 4 ini di daerah tropis. Seperti di Indonesia, air permukaan laut mempunyai suhu lebih tinggi dengan suhu air di bagian bawahnya, sehingga air permukaan tidak dapat dicampur dengan air di lapisan bawah. Ini ekosistem air laut. Kemudian di sini ada nilai-nilai keanekaragaman hayati khas Indonesia. Ini manfaatnya ini, yang pertama, kita mengetahui ini manfaatnya setiap jenis organisme. Kemudian yang kedua ini mengetahui adanya saling ketergantungan di antara banyak pohon yang organisme satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ini memahami ciri-ciri dan sifat setiap organismenya. Kemudian yang nomor 4 ini memahami adanya hubungan kekerabatan antar organisme. Yang nomor 5 memahami manfaat keanekaragaman hayati dalam mendukung kelangsungan hidup manusia. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Enggak.
Ya. Mas. Oke. Terus ini. Ya mungkin ya dapat ini ada satu lagi nih ketinggalan. Jadi nilai keanekaragaman hayati ras Indonesia itu ada 5 ya, sehingga ada nilai geologi, pendidikan, estetika, ekologi, dan religius. Jadi Ini